Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ilahi anta maksudi ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Semoga dengan barokah manakib ini kita doakan sama-sama Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah roh kita marifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk mengabulkan hajat-hajat kita yang mungkin hajat kita belum dikabulkan sama Allah. Dengan wasilah barokah guru mursyid, Allah ridho dan mengabulkan segala hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada para wakil talqin mursyid semuanya yang sangat kami hormati, para kiai, para ustadz, asatidzah, pengagas manakib, di antaranya ada Umi Teh Susi kita, Umi Syahid, Ibu Hajjah Kartini yang di Texas Amerika, Ibu Wahyuni yang di Inggris, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar istiqomah, belajar sama-sama khidmat ke guru mursyid dengan wasilah ikut manakib online sedunia ini. Tiada lain tak bukan hanya satu, bagaimana bisa melestarikan amalia suci yang sangat-sangat diagungi, yang sangat disenangi oleh guru mursyid kita, mulai dari zaman Abah Sepuh, bahkan di zamannya Abah Anam sampai sekarang, sama Abah dilestarikan, dan kita semuanya belajar sama-sama ikut Abah, yang semuanya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua, kita ikhwan semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kesempatan dan umur pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, tadi diinformasikan bahwa khidmah ilmiahnya harusnya Bapak Dr. Kiai Haji Rusdi Wahab Al-Wahabi Ahmad Rusdi, tapi karena ada halangan maka saya tak ada rotan akar pun jadi. Ya sudahlah, semuanya sama-sama belajar, bukan berarti kalau yang menyampaikan ini orang yang sudah melampaui hebat, tidak. Kita sama-sama belajar, bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih pintar, enggak. Tujuan kita di sini tidak ada kalimat pintar, tapi bagaimana kita sama-sama belajar khidmat kepada guru mursyid. Perlu diketahui bersama ikhwan wal akhwat semuanya bahwa manakib itu majalis yang sangat suci dan mulia. Harus digarisbawahi bahwa majalis manakib itu majelis suci dan mulia. Kenapa? Karena di dalam majelis manakib itu ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu, berarti Quran termasuk kitab yang suci. Kedua, baca sholawat sebagai tanda berakhlak beradab dengan Rasulullah. Yang ketiga, ada wasiat, ditutur yang dikemas dengan kalimat tanbih. Bahkan ada kalimat yang sangat indah
yang sangat harus kita pahami bersama, lebih-lebih harus mau tidak mau kita belajar, wajib menjalankannya. Yang tertera, yang lebih dominan yaitu kata mutiara. Jangan berhenti bekerja, walaupun disakiti orang. Sayangilah orang yang membencimu. Itu subhanallah. Kemudian di situ ada tawasul, mendoakan keluarga kita, baik yang hidup maupun yang sudah pulang ke rahmatullah, tetangga kanan kiri kita, baik terkait dengan dunia maupun akhirat, usaha macam-macam. Ditutup dengan mankobah. Di situ majelis suci. Yang harus kita paham bersama bahwa manakib itu miliknya guru mursyid yang pada hari ini kemursidan yang ke-38. Siapa? Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirah, yaitu miliknya Pangersa Aba Aus Qaddasallahu sirah. Manakib ini bukan miliknya siapa-siapa. Manakib ini miliknya Aba Aus. Jadi kita ini dengan ikut ke majelis manakib ini belajar suci hatinya, belajar suci pikirannya, belajar suci ucapannya, belajar suci tangannya, belajar suci pantatnya, belajar suci kakinya, belajar suci pikirannya apa? Kita kalau setiap hari ikut manakib, tentunya kita harusnya pinter. Pandai harus bukan merasa pandai, tapi pandai merasa. Semakin hari kita harus punya sifat kasih sayang, bukan pendendam. Kalau kita setiap hari ikut manakib, setidaknya kita harus merenung, ini majelis manakib itu majelis suci, jangan sampai terkotori dengan hati-hati yang lupa tujuan manakib. Tapi kenapa misalnya, kenapa kok masih ada di dalam manakib itu ada persifatan-persifatan itu menyakitkan? Karena bisa juga inna syaitona aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Bahkan di Quran dijelaskan, sekejap lupa yang Rahman Allah, lupa Allah itu setan sebagai penuntunnya. Jadi kadang orang bisa terbelesit persifatan hasut, iri hati, dengki. Itu bukan karena kurang istiqomah, bukan, tapi karena kurang niatnya. Niatnya bisa juga salah. Gitu loh. Karena niatnya yang salah. Apa niatnya? Mungkin niatnya bukan ilahi anta maksudi. Memang di ujung lidahnya ilahi anta maksudi. Sedangkan hatinya bukan ilahi anta maksudi. Kenapa? Sekejap lupa yang Rahman, lupa Allah. Di mana hatinya lupa Allah? Maka disitulah setan menuntun hatinya. Walaupun di tempat yang suci. Walaupun di tempat yang suci. Manakib itu tempat suci. Ada tanbih masalah di situ. Andaikan di majelis manakib tidak ada tanbih, mungkin boleh kita berlomba-lomba hasut iri hati, itu boleh. Tapi karena kita ini posisinya di tempat yang suci, bahkan di situ ada nasihat guru Abah Sepuh, ada tanbih, setidak-tidaknya kita tafakur, mikir tujuannya apa kita manakib ini. Makanya kita di dalam manakib harus bersyukur. Kita masuk dalam majelis manakib, subhanallah, harus bersyukur kita. Alhamdulillah. Baik manakib online maupun offline harus bersyukur. Apa? Setidak-tidaknya kita ini dalam waktu ini bermanfaat, walaupun 1,5 jam itu luar biasa, harus bermanfaat. Sehingga kita minimal masuk ke tempat yang suci, setidak-tidaknya pikiran tadi itu kotor bisa masuk ke tempat yang suci, bisa suci. Yang tadinya hati kita kotor masuk ke majelis manakib yang suci, bisa suci. Yang tadinya tangan kita kotor masuk ke majelis, bisa suci. Yang tadinya langkah kaki kita itu
kotor masuk ke masing-masing. Bisa suci apa maksud pikiran kita ini selalu husnudon, bersangka yang selalu pikirannya himmat, cita-cita apa, bagaimana menjadi orang ini selalu hidupnya bermanfaat. Yang punya ilmu ikut khidmat di manakib, baik manakib online maupun offline, berkhidmat karena punya ilmu. Mungkin di situ Pak ikut andil apa? Mungkin jadi MC, mungkin jadi baca Qur'annya, mungkin baca sholawatnya, mungkin baca apa tanbihnya, mungkin bisa baca tawasulnya, mungkin bisa baca mankobanya, mungkin bahasa doanya, mungkin khidmah ilmiahnya. Khidmah ilmiah harus ingat, kalau tidak ada wakil talqin, siapapun boleh. Tidak harus wakil talqin. Tugasnya wakil talqin itu harus digarisbawahi ini. Tugasnya wakil talqin itu penyambung lidah guru mursyid. Tugasnya menalkin. Tapi sebagai apa? Penyambung lidah guru mursyid, yang nalkin guru mursyid, tapi wakil talqin dapat amanah. Tugasnya itu tujuan yang harus didapatkan. Tujuannya wakil talqin cuma nalkin, bukan ceramah. Tapi sekarang terbalik. Wakil talqinnya minta di depan ingin ceramah. Ini kan salah. Harusnya yang ceramah itu yang mubalek, mubaligho. Semuanya boleh, yang siapa yang punya potensi untuk bisa menyampaikan ilmu. Boleh siapapun, tidak harus menunggu wakil talqin. Siapa yang boleh. Andai kan nggak ada, nggak apa-apa, baca, beli buku. Dibaca aja seperti baca udah apa Pancasila itu boleh. Nggak usah bingung. Jadi andaikan tidak ada yang ceramah, sudah kita ambil bukunya apa atau bukunya kitabnya apa, kan banyak itu. Ada Lautan Tanpa Tepi, 165 jawaban. Itu baca aja nggak apa-apa. Oh, bab ini ya, baca ini besok apa? Penting amaliyah manakibnya. Makanya tujuan kita apa? Harus kita niat ilahi antamasudi. Inama mal binnya tergantung niat. Tempat yang suci kok masih ada pikiran yang kurang suci, bersih, hati-hati. Kenapa? Bisa juga salah niat. Ini makanya kita ketika zikir suruh merem. La ilaha illallah. Itu harus merem. Terus tawajud zikir. Selama ini kan banyak, mohon maaf. Karena merasa dekat dengan Aba Aos, guru mursyid, sehingga dia amaliannya tidak maksimal, banyak bicaranya dibandingkan hatinya berzikir. Ini hijab juga. Jadi tujuan kita sama Abbas harus belajar khidmat. Yang punya harta, ayo belajar, mumpung ada tempat yang suci, kita sedekahkan harta kita di tempat yang suci. Di manakib, baik manakib online maupun offline. Ayo kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Orang yang bahagia, orang yang kaya yang bahagia itu orang yang senang dermawan, orang yang senang bersedekah dimanapun. Karena sedekah itu ada sebagian kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada orang sedekah itu apa miskin, tidak ada. Bahkan justru kebahagiaan. Jadi itu yang punya harta, yang punya jabatan apa, manfaatkan jabatannya. Mungkin membuka tempat-tempat manakib dimanapun, baik manakib online maupun, ayo kita berlomba-lomba. Tidak ada, yang penting kalimat manakib itu miliknya guru mursyid. Siapa yang khidmat boleh, siapa yang khidmat ke guru mursyid wajib hukumnya mendapatkan barokah karamnya guru mursyid, mendapatkan kasih sayang beliaunya, dapat kasih sayang dari Abah. Jadi siapa yang buka manakib baik online maupun online, di situ wajib hukumnya mendapatkan karomah barokahnya guru mursyid. Wajib, pasti bahagia. Tidak ada gak mungkin bahagia. Nah, tinggal niat kita harus kita tata. Tujuan kita kemana manakib ini? Karena iblis itu selalu bagaimana hati kita itu lupa Allah, sehingga hati kita dibelokkan, yang tujuan dibelokkan. Nah, kalau bengkok ini dibengkokkan terus tanpa ingat bahwa tujuannya kita apa, fatal kita. Makanya kita
Penyakit yang paling bahaya itu hati. Hasut itu bahaya. Iblis itu tidak menggoda orang yang baca Quran. Iblis tidak menggoda orang haji. Iblis tidak menggoda orang baca macam-macam. Yang digoda iblis cuma satu, hatinya bagaimana lupa Allah. Meskipun di dalam tempat yang suci, kalau hatinya lupa Allah, ya bersama iblis. Ciri-ciri iblis selalu menyakiti hati orang lain. Ciri iblis itu, orang yang bersama iblis itu cirinya, karena iblis itu sifatnya membohong, menyakitkan. Sifat ini, kalau sudah orang bersama iblis, disitulah iblis selalu membisikkan bagaimana orang itu kecewa, sakit hati. Dan iblis selalu menghembuskan kalimat-kalimat yang bagaimana membuat orang itu kecewa. Maka kita harus bersyukur, dan kita pun harus belajar. Satu, bagaimana ketika kita menyikapi sesuatu orang yang tidak suka dengan kita. Kita harus husnudon, apa? Ngucap alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Duh, kok bisa? Kalau ada orang hasut kepada kita, kita harus bersyukur. Kenapa? Orang hasut itu tidak akan menghasuti orang yang tidak punya kelebihan. Harus ingat itu. Tidak ada orang iri hati kepada orang yang tidak punya kelebihan. Kalau ada orang iri hati kepada kita, benci kepada kita dalam hal kebaikan loh ini, kalau orang itu gak suka dengan kita, kita harus ucap alhamdulillah. Kenapa? Tandanya kita punya kelebihan. Makanya kita di sini belajar sama-sama. Yang sempurna itu guru mursyid. Kita ini masih tahapan, kita ini masih belajar, belum jadi pawang. Kita ini belum apa ya, belum keluar apa ya, istilahnya belum jadi pawang. Kadang-kadang kita hari ini jadi malaikat, nanti 1 jam jadi setan, besoknya jadi iblis, besoknya jadi malaikat. Itu karena kita ini murid, belajar sama-sama. Akhirnya bagaimana? Setidak-tidaknya kita kembali ke diri kita. Minimal apa? Setidak-tidaknya kita ayo belajar sama-sama bahwa ayo kita ini masuk ke tempat yang suci. Mana? Manakib. Manakib itu tempat yang sangat suci. Ada manakib online, offline, selama tidak ada udzur syar'i, masuk di situ. Pasang niat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Lidah dilipat di atas, tahan nafas, dzikir khofi. Matanya terbejam. Kalau sudah mata terbejam, aman kita. Sehingga kita ini fokus yang rame hati kita, bukan mulut kita. Karena manakib itu kalau mulutnya yang ngomong, itu kata dulu zaman saya pernah dengar Abah, dulu namanya Abah Anom, ketika ada manakib, ada yang bicara, kata Abah, ludahi itu. Ludahi, karena itu yang di dalamnya manakib itu tidak ada manakib itu yang berbicara itu setan. Artinya apa? Orang yang berbicara itu di dalamnya ada setan, ada bisikan setan. Ludai, itu bahasanya seperti itu. Apa artinya? Sebaiknya ketika manakib, lidahnya dilipat, tawajuh. Itulah bagian dari manakib. Perlu digarisbawahi lagi, kita tekankan lagi bahwa manakib ini, manakib online sedunia atau manakib offline, dimanapun manakib, itu miliknya guru mursyid. Siapa yang masuk ke dalamnya, ayo belajar suci sama-sama. Bukan kita kotori, tapi kita belajar sama-sama punya sifat kasih sayang. Belajar, walaupun belum punya sifat kasih sayang, minimal niat. Yang kemarin kita pikir belajar dermawan, walaupun punya kemampuan seberapa pun, niat. Itu kebahagiaan. Karena tempat yang suci itu harus diimbangi dengan kesucian jiwa. Pasti bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk murid Abah yang bisa dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.